Ini persoalan Aceh ini. Kita tidak mengharapkan Aceh ini kembali bergolak dan kita tidak mengharapkan ini Aceh kembali pada konflik karena persoalan-persoalan Aceh yang tidak tuntas. Persoalan bendera adalah persoalan marwah. Ibarat terbangun dari tidur, tiba-tiba saja anggota DPR Aceh periode 2019-2024 tersengat setelah persoalan pengibaran bendera Aceh kembali menuai masalah. Ini sejalan dengan pemanggilan Ketua Mualimin Aceh Tengku Zulkarnaini alias Tengkuni bersama 10 lainnya dari Komite Peralihan Aceh, KPA Wilayah Kutapase, Kota Luxmawai Provinsi Aceh oleh Polda Aceh beberapa waktu lalu. Walau akhirnya aparat penegak hukum itu urung melanjutkan proses hukum atau penyelidikan terhadap Tengkuni dan kawan-kawan, tak berarti persoalan menahun ini selesai begitu saja. Jadi perkara bendera, nyo masalah lembaga. Tanyo bertegas bacut. Jadi pemerintah Aceh bertegas, DPR Aceh juga bertegas. Jadi memang nyanjut PE, hanjut pegah hanjut. Jadi bek gara-gara tengingi katanya, bek gara-gara tengingi pemerintah Aceh, musibah rakyat tanyo. Jadi bek gara-gara hana sikap tanyo, rakyat tanyo masalah. Ya benar. Dan tanyo dipilih oleh rakyat kena loan ketua dan bandu-bandu murung kena kon untuk ya upah-upah tayan. Jadi ketika rakyat tanyo na masalah di sinan perlu kehadiran kita. Yang masalah benderanya harapan loan begedengol yang mewakili Polda Pangdam. Jadi harus tadu katanya ngan Kapolda ngan Pangdam bagaimana mencari solusi. Menyebahasa kedua getanyo Acehnya balu konflik, bagaimana mencari resolusi supaya bek sabi-sabi terjadi konflik. Nyen harapan kamu pimpinan dalam wateto ngajak Kapolda, ngajak Pangdam tamita cara tapiki untuk Aceh. Bek sampai kun bahasa lagi lempegah buno, bek gara tinggi getanyo musibah rakyat, bek gara bek gaduh tapegah tau pau-pa tanya nino. Menan ketuanya agak tinggi betul ketua. Lula kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita prioritaskan menyelesaikan dengan pemerintah Aceh kanun bendera ini. Dan bagaimana apakah ini masih dianggap sah atau tidak? Dan begitu juga bendera ini atau masih bisa masih dianggap kanun atau tidak? Kalau memang sudah dibatalkan secara membatalkan itu bagaimana aturannya? Jangan membatalkan secara surat edaran dan sebagainya. Bak ketua DPR supaya ketua DPR nyo bandum perkara yang bersangkut dengan kanun nakeh itu biat bak DPR. Kanun yang bersangkut dengan perkara bendera nakeh disahkan oleh DPR. Jadi kanunnya harus selesai. Bek gara-gara DPR pegang kanun sehingga rakyat mendawa, rakyat melho demiuk. Tanyo perkara kanun ronyo kanun lembaga 2011 belah nyo nak kalih tak usah oleh DPR. Jika salah orang lain akan jidrop gara-gara apa bendera, maka yang salah nak DPR. DPR ban 80 sah nyo nak. Kita nyo bertanggung jawab uronyo karena kita nyo yang duk uronyo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Juru bicara KPA Pase Abdul Halim berharap, walau proses hukum terhadap dirinya bersama kawan-kawan dihentikan Polda Aceh, tak berarti masalah pengibaran bendera Aceh selesai. Menurut dia, pemanggilan tadi hanya masalah kecil dari persoalan besar yang belum selesai. Artinya, untuk masa datang harus ada kepastian tentang regulasi yang belum berujung ini. Kata Abdul Halim, pemanggilan Tengkuni merupakan pintu masuk bagi pemerintah pusat, pemerintah Aceh, Gubernur Aceh, DPR Aceh, serta rakyat Aceh untuk menjawab sejumlah persoalan besar mengenai kewenangan dan kekhususan Aceh setelah 15 tahun tanpa kepastian. Salah satunya soal bendera Aceh. Apa yang disampaikan Abdul Halim tentu bukan asal ucap. Maklum saja, bendera dan lambang Aceh memang telah disahkan melalui Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 dan diundangkan dalam lembaran daerah tanggal 23 Maret 2013 oleh Gubernur Aceh Dr. Jaini Abdullah. Begitupun kanun yang berisi 7 bab 29 pasal ini sudah 8 tahun tak diaminkan pemerintah pusat. Melalui Kementerian Dalam Negeri tanggal 1 April 2013, Mendagri ketika itu Gamawan Fauji mengirim surat kepada Gubernur Aceh
surat dengan nomor 188.34-1663-SC dengan perihal klarifikasi atas Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Surat ini berisi 13 poin penegasan. Salah satunya sebut Mendagri pada poin 3. Mendagri dengan tegas mengatakan desain logo dan bendera tidak boleh mempunyai kesamaan dengan pokok atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau perkumpulan, lembaga, atau gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surat ini pun disampaikan kepada Ketua DPR Aceh. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah. Apabila tidak diperoleh kesepakatan perubahan bendera itu, maka tanggal 15 itu belum akan dikibarkan. 15 Agustus ya Pak? Iya. Gitu Pak. Misalnya tetap dikibarkan? Saya akan buat surat dan Pak Menko juga akan buat surat. Kan artinya kanun itu belum sah kalau belum dilakukan perubahan kan. Karena itu tidak boleh juga dikibarkan bendera tersebut. Gayung bersambut 10 hari kemudian atau 11 April 2013, Ketua DPR Aceh saat itu Hasbi Abdullah membalas surat Mendagri. Surat berisi 8 poin tadi berkesimpulan Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konstitusi negara Indonesia, yaitu pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten kota. Semua itu diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Mengenai peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah yang menjadi alasan utama Mendagri, melalui suratnya tadi, Hasbi Abdullah justru berbalik menegaskan kalau dikatakan Kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah, maka peraturan ini pun bertentangan dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Di sana disebutkan setiap rencana pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pemerintah Aceh maka dilakukan dengan berkonsultasi dan meminta pertimbangan Gubernur Aceh. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pemerintah pusat ada melakukan konsultasi dengan pemerintah atau Gubernur Aceh? Tarik ulur dan multitafsir inilah akhirnya bermuara pada proses pendinginan atau cooling down. Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh sepakat untuk menahan diri dalam mensikapi polemik Kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Kedua pihak sepakat untuk bertemu kembali membahas masalah tersebut. Ini merupakan kesepakatan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Joko Suyanto dan jajarannya dengan Gubernur Aceh Jaini Abdullah, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan DPR Aceh di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Senin 15 April 2013. Pertemuan digelar setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan rekomendasi hasil evaluasi Kanun tersebut. Intinya, bendera dan lambang Aceh harus diubah lantaran mirip lambang Gerakan Aceh Merdeka. Permintaan agar bendera Aceh diubah juga datang dari tokoh perdamaian Aceh Yusuf Kala. Dia mengatakan persoalan bendera Aceh bukanlah persoalan berat. Yang lebih berat dari itu justru sudah bisa diselesaikan. Karenanya diperlukan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Itu disampaikan Yusuf Kala dalam penerbangan pulang menuju Jakarta Selasa 30 Juli 2013 setelah menyerahkan bantuan untuk Palang Merah Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah dan Banda Meriah, Provinsi Aceh, Senin 29 Juli 2013 malam. Yusuf Kala membicarakan tentang bendera Aceh tersebut dalam pertemuan tertutup yang dihadiri Gubernur Aceh Jaini Abdullah, Wali Nanggro Aceh Tengku Malek Mahmud Al-Haitar, serta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Gubernur Aceh berbicara dengan Menteri Dalam Negeri untuk kompromi guna mencari jalan tengah. Tapi usulan JK ditolak DPR Aceh. Dalam rapat tertutup membahas bendera bintang bulan di gedung DPR Aceh Senin 2 Mei 2013, Gubernur Aceh Jaini Abdullah yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan pesan dari Yusuf Kala berkaitan dengan bendera Aceh.
Katanya, secara lisan, JK meminta agar pemerintah Aceh dapat mengubah bendera bintang bulan agar bisa dikibarkan. Lagi-lagi, mayoritas anggota Dewan dari fraksi Partai Aceh yang hadir dalam rapat tersebut menolak bendera bintang bulan diubah. Mereka menilai bendera Aceh sudah sah dan tertulis dalam lembaran negara melalui Kanun Aceh nomor 3 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Sengkarut soal pengibaran bendera Aceh yang tertuang dalam Kanun atau Perda nomor 3 2013 ternyata semakin menajam. Ini sejalan dengan usulan Mendagri saat itu Cahyokumolo yang menghapus dan membatalkan 2.143 peraturan daerah atau perda. Penghapusan ini karena dinilai menghambat masuknya investasi. Itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo pada press briefing 2 tahun kerja nyata Jokowi JK di Gedung Bina Geraha, kantor staf Presiden di Jakarta, Kamis 27 Oktober 2016 siang. Reaksi kemudian datang dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan 45 pemerintah kabupaten di Indonesia serta seorang warga negara. Mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus dan mempersoalkan puluhan pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah terkait penerapan prinsip otonomi daerah yang sifatnya terbatas, bukan otonomi seluas-luasnya. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa Perda Provinsi yang tercantum dalam pasal 251 ayat 7 serta pasal 251 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya putusan ini, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut Perda Provinsi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengacu pada putusan nomor 137 garis miring PUUU 9 garis miring 2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu. Dengan putusan itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan demi kepastian hukum dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Mungkin rekan-rekan kali kejelaskan memadum persoalan yang terjadi Oreo di Aceh akibat daripada pengesahan Kanun Lumelea tahun 2015 antara DPR Aceh dengan pemerintah Aceh. Efek daripada pengesahan kanun yang kali gesahkan tahun 2015, orangnya hana kepastian hukum terhadap kanunnya. Sehingga orang masyarakat ke korban akibat daripada pengesahan kanunnya. Oleh karenanya, kitanya DPR Aceh dengan pemerintahan Aceh harus bertanggung jawab. Hana penting kanun lain pimpinan, sekali ya dua rapat. Terima kasih pimpinan. Kibarkan. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bendera bintang bulan yang urun katruk panggilan dengan kasus makar yang hana selesai, kanunnya di 2020 pun apa hal. Saya hanya ingin menyampaikan pimpinan bendera itu sah, tidak ada tawar-menawar, itu kanun. Kalau memang bendera Aceh itu tidak sah pimpinan, maka APBA itu juga tidak sah karena itu kanun. Ya urutannya lucu, menyekapeng, kasar. Jadi belum pimpinan, nyo tolong merumuskan bersama karena nyo kan bendera lele pimpinan, nyo bendera rakyat Aceh. Jadi nyo harapan rakyat Aceh pimpinan nyo bendera nyo bena korban lele. Baik Pak Ketua, beberapa anggota DPRA dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu menuntut agar pimpinan DPRA memiliki sikap tegas terhadap bendera Aceh. Bagaimana pendapat Pak Ketua? Nah, dari dalam paripurna kemarin itu terkait dengan interupsi beberapa teman DPRA, saya kira itu juga sudah mewakili sikap secara kelembagaan selama ini gitu Pak Nasale. Saya kira ini bentuk keprihatinan teman-teman DPRA bahwa karena kemarin kan konteksnya kan pembahasan untuk penetapan beberapa kanun prioritas di tahun 2021 gitu kan, sudah masuk akhir. Nah, keprihatinan teman-teman DPR, kita juga secara kelembagaan bahwa ada kanun yang sudah
kita sahkan selama ini dan sudah dilempar daerahkan, artinya proses prosedur pembuatan regulasi juga sudah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, termasuk juga terkait dengan Kanun Nomor 3 2016, Kanun tentang Bendera dan Lambang. Kan semua sikap fraksi di DPRA termasuk juga terakhir ingin memastikan bahwa semua kanun yang sudah disahkan dan sudah dilempar daerahkan sudah berjalan. Namun pada malam kemarin itu ketika kita juga sempat melakukan skor paripurna untuk juga memastikan sikap pemerintah Aceh yang hari malam paripurna tersebut diwakili Pak Asisten 1 sama Pak Amrizal Jiprang, Kepala Biro Hukum, kita juga duduk. Kita duduk sehingga kita mengambil sikap bersama kalau terkait dengan Kanun Nomor 3 2013 tentang Bendera dan Lambang, clear itu bicara soal legal formalnya, nggak ada persoalan, karena ada persoalan hanya soal polemik politik. Karena di masa pemerintahan Dr. sebelumnya ini kan digantung dengan berbagai kebijakan calling down yang sebenarnya kan tidak ada dalam mekanisme peraturan perundang-undangan calling down. Nah, sehingga kita mengambil sikap bahwa sesegera mungkin terutama kita penyelenggara pemerintahan di Aceh, eksekutif dan legislatif akan duduk memastikan, termasuk juga memastikan semua peraturan perundang-undangan turunan terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 dan juga turunan dari kanun yang sudah pernah kita sahkan yang menjadi mandat langsung dari Undang-Undang 11 Tahun 2006. Karena terkait dengan implementasi Undang-Undang 11 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari kehendak politik perdamaian Helsinki, ada juga dari 9 PP, 3 Perpres juga kan masih 5 PP yang sudah selesai. 3 PP belum, Perpres 3 tapi secara substansi juga masih jauh dari kehendak politik perdamaian dan kehendak dari Undang-Undang 11 2006 itu sendiri. Misalnya Perpres soal pertanahan yang memerintahkan pengalihan BPN Aceh dan BPN Kabupaten Kota menjadi bagian dari perangkat Aceh. Diberikan waktu itu kan 1 tahun, itu kan 2016 juga Perpresnya. 2016 DPR Aceh untuk segera duduk dengan pemerintah Aceh merumuskan agenda roadmap bersama untuk mengadvokasi itu. Karena juga ada pemahaman sepihak misalnya dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri bahwa mereka sudah pernah mengeluarkan surat pembatalan yang kita cross check sampai dengan hari ini, baik eksekutif dalam hal ini Gubernur Aceh dan juga DPRA dan stakeholder yang lain tidak pernah menerima salinannya. Tidak pernah menerima. Nah, polemik ini harus segera diakhiri dan tidak boleh digantung. Saya kira bukan hanya terkait dengan Kanun 11 2006, tapi juga terkait dengan berbagai regulasi regulasi kewenangan kekhususan Aceh yang dimandatkan oleh MOU dan UPA. Jadi artinya masih pada tahap pembicaraan advokasi, belum ada kepastian kapan bendera ini mesti dinaikkan gitu ya? Ya, karena Pak Saleh juga misalnya Kanun Nomor 3 Tahun 2013 juga ada memerintahkan Pergub, termasuk Pergub bagaimana teknis pengibaran di hari-hari besar bendera Aceh tersebut segala macam. Nah, Pergubnya juga belum ada. Nah, saya kira kita akan listing semua bersama-sama dengan eksekutif, bukan hanya terkait dengan implementasi Kanun 3 2013 tentang bendera dan lambang, tapi juga regulasi lain terkait dengan kekhususan Aceh gitu. Dan ini harapan kita ini akan kita diseminasi menjadi menjadi kesepemahaman semua stakeholder di Aceh dan juga kesepemahaman di nasional bahwa ini menjadi penting untuk sesegera mungkin diimplementasikan dalam rangka upaya bersama kita menjaga keberlanjutan dan penguatan perdamaian Aceh. Ya, beberapa waktu lalu atau periode lalu kan DPR Aceh juga ada melakukan advokasi dengan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk advokasi kekhususan Aceh. Sejauh ini gimana perkembangannya Pak Ketua? Nah, yang saya tahu di periode yang lalu itu seperti kajian terhadap MOU dan implementasi UPA gitu ya. Hasilnya kan menjadi buku menjadi buku sebagai rekomendasi kebijakan yang mesti diambil gitu. Nah, saya kira tahun ini termasuk juga dengan agenda di nasional terkait dengan
momentum dimasukkannya perubahan revisi UPA di dalam Prolegnas 2019-2024, saya kira kita untuk saat ini DPR Aceh ini menjadi langkah cepat harus bersama-sama dengan pemerintah Aceh dan stakeholder yang lain untuk melisting itu, melisting semua kekhususan Aceh yang belum berjalan. Artinya apa substansi MOU Helsinki yang belum ada di UPA. Kemudian apa yang sudah ada di UPA, bagaimana dengan implementasinya? Kalau tidak terimplementasi, apa problemnya? Karena beberapa hal regulasi yang sudah ada, tapi juga problemnya di implementasi. Tidak ada political will dan keberanian politik, baik dari pemerintah nasional di Jakarta maupun juga dari pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh kasus tadi Perpres pengalihan Perpres soal pertanahan itu. Sehingga hari ini kanun pertanahan yang sedang dibahas oleh DPR Aceh bersama dengan pemerintah Aceh juga untuk ditetapkan juga masih tergantung di nasional di proses fasilitasinya. Nah ini saya kira kerangka ini yang harus dicari dicari formula secara bersama-sama karena di kementerian lembaga juga akan terus berubah-ubah orangnya kan, akan terus berubah-ubah orangnya. Termasuk dorongan kita agar memang ada task force khusus di nasional. Di samping presiden agar fokus untuk menyelesaikan mandat politik kehendak perdamaian yang sudah ditandatangani di Helsinki, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, karena kita semua berkomitmen untuk terus memelihara, merawat dan menjaga perdamaian untuk menguatkan perdamaian ini agar berlangsung terus di Aceh. Jadi nggak ada PR sebenarnya yang harus bersisa gitu. Ini beberapa waktu lalu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pernah mengusulkan agar bendera itu dirubah sedikit. Bagaimana menurut pendapat Pak Ketua? Saya kira konteksnya kan bukan itu. Ini hanya problem politik aja. Hanya persoalan psikologi politik. Barriernya hanya barrier politik, bukan soal legal formalnya gitu kan. Ini yang saya kira harus bersama-sama untuk saling menguatkan dalam konteks kepercayaan bahwa clear Aceh pasca damai 15 Agustus 2005 adalah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian sesuai dengan kehendak politik perdamaian bahwa Aceh akan memiliki sejumlah keistimewaan dan kekhususan di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Aceh, termasuk kewenangan untuk memiliki bendera dan lambang Aceh. Nah, kalau terkait dengan simbol bahwa bendera itu sebelumnya simbol perlawanan yang digunakan oleh GAM, tetapi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan kan clear semua stakeholder di Aceh yang direpresentasikan oleh partai politik di DPR dan eksekutif pada saat mengesahkan kanun itu kan setuju semuanya bahwa ini juga simbol ini juga harus masuk di dalam proses reintegrasi itu sendiri gitu. Kombatan dan orang-orang GAM yang sebelumnya berseberangan dengan Republik sudah berintegrasi menjadi bagian dari pejabat senior di Aceh, baik bupati, wali kota maupun perangkat penyelenggara pemerintahan yang lainnya seperti DPRK dan DPRA. Tentunya secara simbolik juga apa yang jadi atribut simbol mereka juga selayaknya diintegrasikan agar clear di kemudian hari tidak ada dispute lagi gitu, tidak ada pihak-pihak yang mencoba menggunakan simbol-simbol lama itu dalam perspektif yang berbeda. Itu komitmen ruhnya pada saat itu ruhnya saya kira. Nah ini yang kemudian ketika ada barrier politik itu dan pilihan kebijakannya adalah calling down yang sebenarnya tidak dikenal di dalam mekanisme evaluasi maupun penerapan peraturan perundang-undangan, ini yang kemudian nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Calling down-nya kan mestinya berbatas waktu gitu, harus ada kesimpulan akhir gitu. Nah, kesimpulan akhir ini yang nggak dirumuskan dan kemudian semua pihak juga sibuk dengan berbagai agenda yang lain. Nah, saya kira hari ini harus menyadarkan kita semua, apalagi kanun tersebut sudah 8 tahun, sudah satu dasawarsa dan perdamaian sudah 16 tahun, sudah dua dasawarsa. Ini kita harus kembali untuk bersama-sama merumuskan dalam kerangka menjaga dan merawat perdamaian, juga sekaligus memastikan bahwa semua yang menjadi kehendak politik dari perdamaian itu sendiri bisa implementatif di Aceh gitu. Bisa implementasi sehingga tidak muncul kasus-kasus seperti
seperti kemarin. Makanya karena ini status quo, di paripurna juga kita tegaskan, misalnya terkait Kanun 3 2013 bendera dan lambang, bahwa pengibaran dan penaikan bendera tersebut tidak menjadi tidak menjadi pelanggaran hukum gitu, tidak layak untuk dipidanakan karena kanunnya sudah ada, sudah dilempar daerah kan. Apalagi makar gitu ya. Cuma problem tidak implementatif, ini kan hanya barrier politik yang harus diselesaikan. Ya. Ini hanya persoalan trust saja. Jadi bukan persoalan makar tuh ya? Bukan persoalan makar itu. Ya, Kita dan Polda juga sudah klarifikasi kan, ini kan juga gak dibawa ke pidana kan. Ya. Polda juga sudah menyampaikan pernyataan sikapnya gitu. Ada kemungkinan kira-kira tanggal 16 Agustus tahun depan, tahun ini akan 2022 akan berkibar? Saya tidak menjanjikan, takut dipolitisir Pak Sre. Saya kira tapi menjadi komitmen bersama siapapun hari ini dalam posisi jabatan politik di penyelenggaraan pemerintahan Aceh bersama-sama dengan stakeholder yang lain. Inilah agenda keacehan yang harus dituntaskan ketika kita sepakat untuk menjaga dan merawat perdamaian ini terus berkelanjutan. Itu. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Oke, makasih Bang Sre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lantas, akankah sengkarut pengibaran bendera Aceh tuntas di tahun 2022? Kini saatnya DPR Aceh dan Gubernur Aceh tak boleh lari dari tanggung jawab.